Shalom. Sore ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Ayub pasal 42 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ayub pasal 42 ayat 1 sampai 6. Kita akan membacanya saling sahut bersautan. Saya akan awali ayat 1 dan 2. Jemaat menjawab ayat 3 dan seterusnya saling ganti bergantian sampai tiba pada ayat yang ke-6. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Ayat 3. Firman-Mu dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau, supaya Engkau memberitahu aku. Oleh sebab itu, aku mencabut segala perkataanku, dan dengan menyesal, aku duduk dalam debu dan abu. Kapot leha Adonai Elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya jemaat pasti hampir semua mengetahui kisah Ayub. Ayub orang yang taat beragama, beribadah, termasuk orang yang saleh. Tetapi Tuhan izinkan dia mengalami kesengsaraan, penderitaan dalam hidupnya. Hampir tidak masuk akal. Dan ketika Ayub dalam masa itu, makanya kisah Ayub akan mengungkapkan begitu banyak rahasia kehidupan. Hidup itu ada dua hal. Ada realita, ada kenyataan. Dan ada misteri, ada rahasia. Yang kita rencanakan seringkali tidak selalu terjadi. Kita berusaha rencana baik-baik, tapi diizinkan oleh Tuhan hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Tidak ada orang yang ketika menikah merencanakan untuk bercerai. Tapi realitanya seringkali banyak pernikahan dan perkawinan kandas dengan perceraian. Itu realita. Kenapa ini diizinkan? Baru menikah, pasangannya meninggal. Keluarga baik-baik, punya anak yang cacat. Kenapa? Seringkali kita mencoba mencari jawaban. Tapi segala persepsi kita, ataupun ketika kita mendengar penderitaan orang lain, kita mencoba memberi nasihat. Tapi ternyata nasihat kita itu keliru. Karena kita tidak mengalami. Makanya ketika ada penderitaan dan ada yang datang kepada saya sebagai pendeta, saya tidak punya komentar. Kecuali berdoa dalam hati, Tuhan, Engkau yang menghibur, Engkau yang memberikan jawaban. Karena kita tidak sanggup mengungkapkan rahasia-rahasia itu. Ayub punya 3 teman yang sangat beragama, percaya Tuhan. Punya tingkat ilmu yang sama tinggi dengan Ayub. Bildad, Sofar, semua teman-temannya itu, Elifas, hebat-hebat. Dan mencoba memberikan nasihat kepada Ayub. Dan Ayub mencoba membela diri. Kenapa ini terjadi? Kenapa ini Tuhan izinkan? Ternyata pendapat kita, persepsi kita tentang penderitaan yang diizinkan Tuhan menimpa kita, semua salah. Semua salah. Tidak ada yang tepat.
Karena siapa yang punya pengalaman hidup? Siapa? Tidak ada seorang pun punya pengalaman hidup untuk besok kan? Apa yang bakal terjadi besok hari Senin? Mau tua, mau muda, tidak ada yang tahu. Berarti hidup itu belajar. Karenanya kita tidak merancang hidup kita ini. Siapa yang merancang kita hidup lahir dari keluarga ini? Kita tidak bisa memilih. Yang punya rencana tentang hidup Tuhan. Jadi hanya Tuhan yang tahu rahasianya. Bacaan kita ini dalam perikop ayat 1 sampai 6. Ayat 1 dan 2-nya adalah kesimpulan. Ayat 3 sampai 6 adalah persoalan. Sastra Ibrani, ya sastra Ibrani, itu kesimpulannya duluan. Cara bahasa Indonesia, tata cara bahasa Indonesia, kesimpulan selalu di belakang. Kalau Ibrani enggak. Karena itu kalau saudara membaca Mazmur, ayat 1 dan 2 itu kuncinya, kesimpulan. Dari situ. Kadang-kadang judul. Jadi kita ingin bahas, langsung masuk pada ayat yang ketiga. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Seringkali pengertian kita, ketika kita mencoba mencari jawaban untuk menemukan kenapa ini terjadi dalam diriku, seringkali justru itu menyelubungi maksud Tuhan, rahasia Tuhan. Karena kita mendahulukan pendapat kita. Ada orang dengan gampang berkata, oh ini ikatan kutukan masa lalu. Oh ini dosa orang tua yang harus dia tanggung. Tidak demikian. Ada rahasia yang kita tidak mengerti. Saya kasih contoh untuk memudahkannya. Ketika saya percaya Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan saya berpikir saya akan melayani Tuhan. Lalu gereja dan saya mempersiapkan diri untuk melayani Tuhan, pergi sekolah pendeta di Batu Malang, I3, Institut Injil Indonesia, Batu Malang. Tapi baru sekolah 7 bulan, tepatnya 15 Juni tahun 74, saya ditangkap. Karena kesaksian-kesaksian saya sebelum masuk sekolah, menyaksikan mengapa Yesus juru selamat dan Tuhanku. Ditangkap, dipenjara. Saya pikir saya pasti berdoa dan Tuhan bela, Tuhan bebaskan. Ketika saya berdoa, Tuhan tidak bebaskan saya. Terpikir oleh saya, apakah pilihan saya ini benar? Mengapa Tuhan biarkan saya? Kan lebih baik saya sekolah pendeta, keluar jadi pendeta. Karena jadi pendeta harus sekolah ya. Karena kalau tidak sekolah, saudara mau enggak pergi ke dokter lalu dokter itu bilang, saya enggak pernah sekolah, saya hanya pengalaman. Mungkin saudara tidak akan mempercayakan. Jadi begitulah saya pergi sekolah. Tapi nyatanya tidak. Tuhan izinkan saya di penjara. Lalu saya bertanya, buat apa? Setelah itu di penjara pada waktu itu ditahan oleh Kopkamtib karena saya dituduh subversif, membuat kerusuhan di negara ini yang membahayakan keamanan negara. Pempres 11 waktu itu ditahan Kopkamtib itu betul-betul ketat sekali. Tidak boleh bawa buku bacaan apapun. Padahal saya hobinya membaca. Ya, harta kekayaan saya sampai hari ini buku. Ya, saya penuh dengan buku. Saya senang dengan buku. Kalau tidak ada buku baru, saya agak panik di toko buku. Karena rasanya tidak ada bahan. Tapi ketika saya masuk penjara, saya tidak boleh bawa buku apapun. Tidak boleh baca apapun. Hanya boleh bawa Alkitab. Dan baca Alkitab. Jadi selama 6 tahun dalam penjara, saya hanya membaca Alkitab.
Bolak-balik baca Alkitab sampai 25 kali tamat. Tuhan ingin mempersiapkan saya supaya saya tidak berbicara tentang pikiran saya, pemahaman saya, pengertian saya. Tuhan siapkan saya untuk berbicara tentang sabdanya. Dia penuhi dulu saya dengan firman ini. Kesempatan saya membaca 25 kali tamat baca Alkitab. Barangkali saudara menjadi Kristen tapi belum pernah tamat 1 kali pun baca Alkitab. Saya doakan supaya ada waktu di penjara supaya bisa baca. Loh, bukan hanya penjara. Mungkin sakit. Mungkin juga kesusahan. Ketika penderitaan datang, saudara diingatkan kepada Tuhan dan mulai kembali membaca Alkitab. Dan saya membaca Alkitab, ya, Tuhan didik, Tuhan ajar untuk melatih. Istri saya ketika saya ditangkap, karena saya pergi sekolah bersama, istri saya selesai. Saya belum keluar dari penjara, dia sudah diwisuda. 2 tahun kemudian saya baru keluar dari penjara. Padahal yang merencanakan ingin jadi hamba Tuhan saya, ingin dapat gelar STH saya. Tapi ternyata 6 tahun saya tidak dapat gelar, kecuali gelar SDA, sudah diuji Allah. Jadi lewat kehidupan Tuhan mendidik kita, mengajar kita, melatih kita, untuk kita mengerti tentang hidup ini. Karena itu pada ayat yang ketiga, perhatikan. Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat apa? Ajaib. Hidup ini penuh ajaib. Niflaot. Hidup ini penuh kejutan. Hidup ini penuh rahasia. Kenapa sampai Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidupmu? Di balik itu ada keajaiban Tuhan yang menanti kehidupan kita. Katakan amin. Amin. Ada mujizat Tuhan, niflaon. Ada keajaiban yang kita tidak mengerti. Banyak hal. Sehingga dengan demikian kita dikatakan di situ. Lalu apa sumbernya supaya kita mengerti tentang hidup ini? Yang menciptakan hidup kan Tuhan. Yang punya hidup Tuhan, yang punya rencana Tuhan. Tanya Tuhan. Dari awal kitab Kejadian, coba. Tuhan yang beracara, Tuhan yang berencana. Pada mulanya Tuhan. Coba perhatikan Kejadian 1. Pada mulanya adalah Tuhan. Jadi Tuhan yang memulai segala sesuatu. Beresit bara Elohim et hasisamayim wehaetz arets. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Tuhan. Karena itu pada ayat yang keempat, coba perhatikan. Ayat yang keempat, coba simak dengan baik. Kita mau baca bersama. Ayat 4. Firman-Mu dengarlah. Maka akulah yang berfirman. Tuhan yang berfirman. Dengar. Ya. We anohi adaber. We anohi. Aku yang berfirman. Aku yang berencana. Aku yang punya kehidupan ini. Tanya aku. Kalau memang engkau mengerti tentang hidup, Tuhan menantang. Aku akan menanyai engkau dan engkau kasih tahu aku. Coba perhatikan ayat 4. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Apa yang kita bisa nasihatkan kepada Tuhan? Tuhan, aku ingin hidup begini. Kita berencana. Kita kuliah, kita pilih jurusan. Sebab kita pikir jurusan inilah yang akan menjadi penopang hidupku. Ternyata kita diterima kerja, jurusannya beda. Ya, jurusannya A, diterima kerja di B, rezeki datang dari C. Heran sekali. Tak ku mengerti hidup ini. Tapi itulah rahasia.
Jadi jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan dalam kehidupan sesuatu yang terjadi dalam hidup kita yang tidak kita inginkan. Jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan. Di balik itu semua ada keajaiban yang Tuhan siapkan bagi kita. Amin. Ya, hidup ini penuh keajaiban, kejutan, niflaot. Jadi firman Tuhan itu, firman Tuhan yang bisa memulai segala sesuatu. Firman Tuhan. Jadi kalau ingin mengerti rahasia kehidupan, baca Alkitab. Alkitab ini penuh sekali kisah hidup. Kisah hidup. Hidup Adam dan Hawa. Hidup orang pilihan Tuhan. Semua kisah hidup. Karena itu Alkitab ini bukan doktrin, bukan wacana, bukan hasil pemikiran, bukan konsep. Dia peristiwa. Peristiwa itu berarti sesuatu yang terjadi. Hidup ini juga sesuatu peristiwa. Karena itu kita baca Alkitab kita mengerti. Alkitab mengungkapkan rahasianya luar biasa. Sesuatu yang indah. Sehingga dikatakan di situ. Akhirnya, coba kita lihat ayat yang kelima. Ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tolong sambung. Tetapi sekarang, ya, selagi segala sesuatu yang kita dengar kata orang tidak berarti. Tapi ketika kita mengalami sendiri, pengalaman itu, saudara akan menyatakan Tuhan itu ada. Tuhan itu hidup. Bukan konsep, bukan teori, bukan wacana, bukan kata orang. Tapi lewat pengalaman kita. Sehingga Tuhan memberikan sesuatu dalam hidup ini. Lewat itulah. Karena itu media Tuhan hidup kita. Jadi sesuatu yang indah terjadi dalam hidup ini, sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi, kita belajar dari situ. Banyak sekali. Kadang-kadang hidup ini kita sulit mengerti, tetapi percayalah, rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kita.